Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi. Dan ini adalah konten tabir mimpi, di mana saya menerjemahkan mimpi teman-teman yang sudah teman-teman share, kirimkan ke alamat email tabirmimpi@gmail.com. Ya, mimpi-mimpi yang dikirimkan itu saya sarankan sudah melewati minimal 3 hari setelah bermimpi. Baru nanti saya akan tepat untuk membacakan atau menerjemahkan mimpinya kepada teman-teman. Karena tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. Ada beberapa mimpi yang menjadi petunjuk, pesan, atau arahan untuk yang bermimpi. Sebelum yang saya sampaikan ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan jangan terlalu mentah-mentah, ya, kaji dan olah kembali. Ini hanyalah referensi yang bisa saya berikan dari diri saya, yang ada pada diri saya kepada teman-teman. Kaji lagi, olah lagi, karena semuanya Allahu a'lam bishawab. Sebelum memulai konten, seperti biasa ya, mari kita bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena saya mengetahui ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika seseorang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan roh baginda Nabi Muhammad SAW kepada jasadnya untuk membalas sholawat manusia tersebut. Saya mengajak teman-teman, mari untuk berbanyak bersolawat. Dan mohon maaf juga kalau misalnya suara saya, nada saya tidak enak kedengar ya di pendengaran teman-teman semua. Dan ada kesalahan dari makhluknya, saya pun mohon maaf. Saya hanya ingin bersolawat dan mengajak bersolawat. Mari kita awali dengan bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada man fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi Allah. Selamat datang di tabir mimpi, karena tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kita bacakan mimpi yang udah dikirim ke email Reja Rahasia ke email tabirmimpi@rejarahasia@gmail.com. Baik teman-teman, kita bacakan email yang sudah masuk ke tabirmimpi@rejarahasia@gmail.com. Ini datangnya dari emailnya Adriansah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Salam Bang dari Anan, Banjarnegara. Oh, namanya Anan ternyata ya, di Banjarnegara. Halo Banjarnegara. Mau tanya Kang tentang mimpi 3 hari yang lalu. Tidak tahu artinya ya, tidak tahu artinya apa katanya, tapi masih teringat sampai sekarang. Jadi begini Bang. Wah, tadi Akang, sekarang Abang. Tidak apa-apa ya. Jadi begini Bang, saya bermimpi mau berziarah, lalu ada di jalan menuju makam tersebut ada banyak kera. Oh, jadi dia mau berziarah ke sebuah makam. Nah, tapi di perjalanan menuju makamnya itu terdapat banyak kera.
Lalu saya berjalan lagi, sampailah di tempat yang dituju. Banyak kera di sana. Jadi ketika ke tempat yang dituju pun sampai di sana banyak kera juga. Tempat itu aneh, sekelilingnya diutari pohon-pohon. Tapi di tengah utaran itu ada goa, lalu saya masuk ke dalam situ. Di situ ada makam. Jadi begitu Mas Anan sampai ke tempat yang dituju, di situ pun banyak kera. Nah, yang aneh di sana adalah katanya di sekitar situ ada dikelilingi pohon, ya, di utara itu dikelilingi pohon mungkin ya. Mohon maaf kalau salah-salah nih. Dikelilingi pohon. Nah, namun yang aneh katanya di sekitar utara pohon itu di dalamnya baru ada makam di situ. Jadi sebuah makam dikelilingi pohon-pohon dan di situ banyak kera-kera. Oke. Nah, dia masuk, Mas Anani masuk ke dalam makam tersebut. Lalu saya berziarah katanya di situ. Namun anehnya tanah di situ bukan tanah atau bebatuan, melainkan es. Menurut pandangan Bang Reza, bagaimana Bang? Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum ya Nabiullah Nabi Yusuf alaihissalam. Salamun alaik. Baik, Mas Anan. Di sini Mas Anan mimpi ini akan berziarah, ya, pergi berziarah ke sebuah makam. Lalu di perjalanannya bahkan sampai ke tempat tujuan di makam itu terdapat banyak kera, dan makam tersebut dikelilingi banyak pepohonan. Yang aneh di makam tersebut, sekitar makam, tanahnya bukan dari bebatuan atau dari tanah, tapi dari es. Nah, ini Mas Anan bertanya, pandangan saya terhadap mimpinya seperti apa? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya sampaikan apa terjemahan mimpinya, saya tekankan, sarankan kepada Mas Anan ataupun kepada teman-teman yang menyaksikan konten ini, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan ya. Ini hanya sebuah referensi yang saya sampaikan, yang ada, yang berasal dari diri saya. Kaji, olah kembali. Baik. Ingin berziarah ke sebuah makam, namun di perjalanan terdapat banyak kera. Ketika sampai di tujuan di tempat makam pun banyak kera. Makam tersebut dikelilingi pohon-pohon. Yang aneh dalam makam tersebut, sekitar makamnya tidak dari tanah atau bebatuan, tapi dari es. Baik. Makam itu adalah posisi. Simbolisasi sebuah posisi, menandakan tempat akhir kembali. Akan berziarah ke sebuah makam. Sudah berangkat menuju jalan tersebut. Artinya, Allahu'a'lam bishawab, Mas Anan ini sedang dalam menuju kembali kepada hakikat dirinya, kepada kemurnian dirinya, sedang berproses untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, baik dalam segi berpikir, berucap, bersikap. Di perjalanan, kenapa banyak kera? Nah, ini kera, Allahu'a'lam bishawab. Kera adalah simbol binatang-binatang, ya, binatang yang memiliki sifat karakternya lincah, tidak bisa diatur. Ada juga yang ganas. Ini adalah simbolisasi dari sifat karakter kekanak-kanakan, sifat karakter keras kepala, sifat karakter yang tidak mau diatur, sifat karakter yang tidak mau, mohon maaf, tidak mau dikoreksi, tidak terkendali. Ya, ini adalah simbolisasi hawa nafsu yang tidak terkendali. Pohon-pohon yang mengelilingi makam tersebut. Kalau saja mungkin Mas Anan menjelaskan, menerangkan pohonnya ada berapa, mungkin bisa lebih detail. Karena pohon ini adalah sumber kehidupan. Pohon itu adalah inti dari pemberi kehidupan. Ajaran-ajaran, pondasi-pondasi, kepribadian, budi pekerti. Maka ketika kita kembali ke ajaran, kembali kepada diri kita yang sejati, ingin memperbaiki diri, kembali kepada ajaran leluhur, kembali kepada ajaran yang maha kuasa, maka jangan lupa, kalau kita sudah kembali, maka bentengi makam kita, pemahaman kita, iman kita, pendirian kita
dengan pondasi-pondasi yang kuat, pondasi-pondasi kehidupan, pondasi-pondasi yang membuat kita berkehidupan dan memberikan kehidupan kepada orang lain. Meneduhkan dan teduh untuk diri pribadi. Bermanfaat. Dijaga di pondasi, itulah dikelilingi makamnya. Lalu makamnya tersebut bukan dari tanah sekitarnya, tapi dari es. Bukan dari tanah, bukan bebatuan, tapi dari es. Simbolisasi ini mengatakan, terjemahnya adalah apapun yang terjadi nantinya ketika Mas Anan sudah berada pada posisi apa yang diinginkan dalam memperbaiki dirinya, bisa dibilang berhijrah, kembali atau berpindah kepada menuju kebaikan, maka tetaplah dinginkan pikiran, tenangkan batinnya, supaya apa? Supaya menghadapi setiap godaan, cobaan, cibiran, persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Akan banyak cobaan yang datang. Cobaan-cobaan berupa hawa nafsu, amarah, emosi, tidak keteraturan, kekanak-kanakan, keras kepala. Itu disimbolisasikan dengan banyaknya kera, baik dari perjalanan menuju makam ataupun di makamnya. Itulah cobaan. Itulah ujian untuk Mas Anan dalam menghadapi, menggapai apa yang Mas Anan tujukan saat ini dalam kehidupannya. Ingatkan pondasinya. Kelilingi makamnya dengan pohon-pohon naungi. Artinya hati, pikiran kita naungi dengan pondasi kehidupan, dengan ajaran kehidupan, dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Agar kita senantiasa bisa tetap istiqomah dalam keadaan baik terus-menerus sampai nanti dijemput ajal. Jadi ketika kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan damai, keadaan tenang, keadaan selamat, dalam keadaan beriman kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan dari terjemahan mimpinya Mas Anan. Kebenarannya relatif, tidak mutlak. Karena kebenaran mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan silahkan kaji dan olah kembali. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan mimpinya yang minimal sudah lebih dari 3 hari ke email tabirmimpi@gmail.com. Insya Allah saya terjemahkan mimpinya. Karena tidak semua mimpi adalah bunga tidur. Allahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di tabir mimpi selanjutnya. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah, salam alaika.